Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Feby. Di sini kita akan belajar kimia bersama-sama. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur atom. Simak videonya ya. Selamat belajar. Nah, sebelum itu, kalian penasaran nggak sih bagaimana struktur atom bisa ditemukan? Yuk, kita pelajari sama-sama. Berdasarkan teori atom Dalton tahun 1803 yang dikemukakan oleh John Dalton, atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat diurai atau dibagi lagi. John Dalton mengilustrasikan atom sebagai bola pecah yang sangat kecil yang bersifat identik, sehingga setiap unsur memiliki atom yang berbeda juga. Oleh karena itu, struktur atom bisa didefinisikan secara sederhana sebagai susunan partikel dasar atom. Sebagai partikel penyusun sebuah materi, atom ikut menentukan sifat materi tersebut. Sampai saat ini, tidak ada teori atau model yang mutlak dari sebuah atom, dan teori mengenai atom masih terus mengalami perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan. Dari pengembangan dan penyempurnaan teori atom tersebut, ditemukanlah partikel-partikel penyusun atom, yaitu yang pertama ialah proton. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui percobaan sinar katode yang telah dimodifikasi. Setelah melakukan percobaan pada berbagai gas, ditemukanlah bahwa gas hidrogen menghasilkan sinar bermuatan positif paling kecil baik masanya maupun muatan-muatannya. Sehingga partikel ini disebut proton, di mana proton memiliki muatan plus 1 dan masanya sama dengan 1 SMA atau satuan muatan atom. Yang kedua adalah neutron. Penemu neutron adalah James Chadwick melalui percobaannya menembaki atom berilium dengan sinar alfa. Dari percobaan ini didapatkan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi memiliki sifat netral, atau bisa dikatakan tidak bermuatan, serta memiliki massa yang hampir sama dengan proton, yaitu 1. Oleh karena itu, partikel ini disebut dengan neutron dengan muatannya sama dengan 0. Yang selanjutnya ialah elektron. Diketahui bahwa penemu dari elektron adalah Thomson melalui percobaan sinar katode. Sedangkan untuk muatan elektron sendiri ditemukan oleh Robert Millikan melalui percobaan tetesan halus minyak. Berdasarkan hasil percobaan Thomson dan Millikan, didapatkan muatan elektron negatif 1 dan massa elektron sama dengan 0, sehingga elektron dilambangkan E negatif 1, 0. Yang selanjutnya ialah inti atom. Inti atom ditemukan oleh Rutherford pada tahun 1910, dan kulit atom ditemukan oleh Niels Bohr pada tahun 1914. Yang selanjutnya ialah notasi atom. Atom dinotasikan dengan huruf X, Z, A. X ialah lambang unsur, yang merupakan susunan suatu unsur netral, contohnya oksigen yang berlambangkan O. Selanjutnya A, atau nomor massa, merupakan jumlah proton dan neutron. Nomor massa menyatakan banyaknya proton dan neutron yang menyusun inti atom suatu unsur. Lalu Z, atau nomor atom. Nomor atom merupakan jumlah proton atau muatan positif atau jumlah elektron dalam atom. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Sehingga nomor atom juga menunjukkan jumlah elektronnya, dan nantinya merupakan hal yang menentukan sifat suatu unsur. Nah, di sini diambil contoh atom C612. Atom ini mempunyai jumlah proton sama dengan elektron, yaitu 6, dan jumlah neutron diambil dari nomor massa yang dikurangi dengan nomor atomnya, yaitu 12 dikurangi 6, sehingga jumlah neutronnya adalah 6. Yang selanjutnya ada isotop, isobar, dan isoton. Bagian pertama adalah isotop. Isotop merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama, namun memiliki nomor massa yang berbeda. Misalnya, C612 dan C613. Kedua atom ini sama-sama mempunyai nomor atom yang sama, yaitu 6. Lalu yang kedua ada isobar. Isobar merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama, namun memiliki nomor atom yang berbeda.
Contohnya, ada Na1124 dan Mg1224. Kedua atom ini sama-sama mempunyai nomor massa 24. Lalu yang ketiga ada isoton. Isoton merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda, namun memiliki jumlah neutron yang sama. Misalnya ada K1939 dan Ca2040. Kedua atom ini sama-sama mempunyai neutron 20. Bagian selanjutnya ialah konfigurasi elektron. Nah, di sini ada beberapa aturan yang berlaku pada konfigurasi elektron. Aturan yang pertama ialah aturan Aufbau. Suatu pengisian orbital yang dimulai dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Umumnya, elektron ini menempati subkulit yang energinya rendah terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada larangan Pauli. Aturan ini dikemukakan oleh Wolfgang Pauli pada tahun 1926. Aturan ini juga berupa larangan yang menyatakan bahwa tidak boleh terdapat dua elektron dalam satu atom dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Lalu selanjutnya, aturan ketiga ialah aturan Hahn. Dikemukakan oleh Friedrich Hahn pada tahun 1930. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa suatu elektron-elektron dalam orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Penulisan konfigurasi elektron. Untuk menuliskan konfigurasi elektron, bayangkan bahwa inti atom memiliki tingkat-tingkat energi, dan setiap tingkat energi memiliki orbital-orbital yang masih kosong. Kemudian, elektron-elektron ditempatkan pada orbital-orbital sesuai dengan urutan tingkat energinya, menurut aturan Aufbau, dan tingkat energi paling rendah diisi terlebih dahulu. Pengisian orbital dengan tingkat energi sama diusahakan tidak berpasangan sesuai dengan aturan Hahn. Jika setelah masing-masing orbital dihuni oleh satu elektron masih ada elektron lain, maka elektron ditambahkan untuk membentuk pasangan dengan spin berlawanan. Dalam setiap orbital maksimum dihuni oleh 2 elektron, sesuai aturan Pauli. Penulisan konfigurasi elektron ini dapat diringkas sebab dalam kimia yang penting adalah konfigurasi elektron pada kulit terluar atau elektron valensinya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penulisan konfigurasi elektron. Ada Ne10 dengan elektron valensi 8, As33 dengan elektron valensi 5, Ag47 dengan elektron valensi 1, Te52 dengan elektron valensi 6, dan Xe54 dengan elektron valensi 8. Lalu, untuk menambah kemampuan, teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan model soal yang sama dari internet ataupun dari sumber yang lain. Nah, sekian dulu belajar kita hari ini. Tetap semangat. Jika nanti ada hal yang belum paham atau belum jelas, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe jika kalian suka. Terima kasih.